Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kali ini kita akan membahas saham IPO yaitu PT Multimakmur Lemindo Tbk atau dengan kode saham PIPA, di mana untuk sektornya yaitu industrial, kegiatan usahanya yaitu bergerak di bidang manufaktur material bahan bangunan dari plastik berbahan dasar PVC dan perdagangan serta distribusinya melalui entitas anak, teman-teman. Kemudian untuk saham yang ditawarkan di sini yaitu sebanyak-banyaknya 925 juta atau sebesar 27,01% dari modal disetor. Nilai nominalnya yaitu Rp20 dan harga penawarannya itu di antara 100 sampai dengan Rp110, teman-teman. Dan pipa ini nantinya akan dibarengi dengan waran seri 1 yaitu dengan rasio 10:9, di mana nantinya jumlah nilai penawaran umumnya yang didapat yaitu sebesar-besarnya 101 miliar, dan untuk harga pelaksanaan waran seri 1 apabila dilaksanakan semua akan mendapatkan dana sebesar 91 miliar, teman-teman. Dan untuk harga pelaksanaannya yaitu di harga 110, teman-teman. Kemudian untuk struktur pemodal dan pemegang saham terakhirnya, jika kita lihat di sini, Bapak Junaidi itu memiliki persentase kepemilikan yaitu 29,20%, Bapak Susyana Liv itu sebesar 20,44%, sisanya teman-teman bisa sendiri, dan untuk masyarakat itu sebesar 27,01%, teman-teman. Nah, kemudian apabila diasumsikan waran seri satunya itu dilaksanakan semua, maka kemudian persentase kepemilikannya yaitu Bapak Junaidi itu menjadi 23,49%, Bapak Susyana Liv itu menjadi 16,44%, sisanya ya teman-teman bisa baca sendiri, dan untuk masyarakatnya itu menjadi 21,73%, ditambah dengan waran seri satunya itu 19,55%, teman-teman. Maka untuk persentase kepemilikan masyarakatnya di sini akan menjadi berkisar 40%, teman-teman ya. Oke, mungkin itu aja. Lanjut ke berikutnya. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya yaitu 19,2 miliar itu digunakan untuk pembangunan fasilitas pabrik baru pipa PVC. Di sini bagus ya teman-teman untuk ekspansi usaha. Kemudian 41 miliar di sini untuk pembelian mesin dan fasilitas produksi. Di sini juga bagus untuk ekspansi usaha. Kemudian untuk 1,8 miliarnya itu digunakan untuk pembelian 4 kendaraan operasional. Kemudian 3 miliarnya di sini untuk pembayaran pokok utang kepada PT Bank OK Indonesia. Kemudian untuk sisanya itu untuk modal kerja perseroan, teman-teman. Dan untuk nilai waran seri satunya apabila dilaksanakan, maka digunakan untuk modal kerja perseroan dalam rangka meningkatkan kapasitas pipa PVC, teman-teman. Jika kita lihat di sini ya teman-teman, dari rencana penggunaan dana dapat dikatakan standar ya teman-teman. Karena di sini sebagian ada yang digunakan ekspansi usaha dan sebagian ada dibayarkan hutang. Dan di sini jika teman-teman lihat di nomor 5, di sini secara rinciannya itu ada juga yang digunakan untuk pembayaran upah tenaga kerja langsung dan tenaga kerja pembantu, dan ini kurang bagus ya teman-teman. Jadi dapat disimpulkan bahwa rencana penggunaan dananya ini dikatakan standar ya teman-teman. Kemudian untuk ikhtiar data keuangan pentingnya, jika kita lihat dari jumlah asetnya ini dari tahun ke tahun ya bertumbuh ya teman-teman sampai dengan 2022, meskipun ada penurunan di 2020 sampai dengan 2021, teman-teman. Mungkin ini karena dampak pandemi. Nah, kemudian ada kenaikan signifikan ya teman-teman di sini di 30 September 2022. Kenaikan jumlah asetnya ini dikarenakan adanya modal disetor ya teman-teman, sebesar 50 miliar teman-teman. Dan untuk nilai liabilitas dan ekuitasnya di sini jika kita lihat nilai liabilitasnya ini bertambah ya teman-teman, di mana 2019 itu 34 miliar, sempat turun ke 32 miliar di 2020, 2021 naik lagi 25 miliar, dan 2022 menjadi 37 miliar teman-teman. Dan untuk nilai ekuitasnya di sini 2019 ini masih minus ya teman-teman, ekuitasnya 2,9 miliar, 2020 ini kemudian turun menjadi 1,2 miliar dan baru positif di 2021 sebanyak 257 juta teman-teman. Dan di sini ekuitasnya seperti yang kayak katakan itu ekuitasnya itu ada tambahan yaitu 50 miliar dari pemegang saham lama untuk modal disetor teman-teman. Sehingga kenaikan nilai ekuitas yang di tahun 2022 ini bukan karena kinerja perusahaan itu sangat bagus tiba-tiba dapat menghasilkan ekuitas segini ya teman-teman, bukan karena ini kenaikan ekuitasnya itu disebabkan karena penambahan modal disetor oleh saham pemegang saham yang lama teman-teman. Nah, kemudian untuk apabila kita lihat dari liabilitas terhadap ekuitasnya atau hutang terhadap ekuitasnya, ya ini dapat dikatakan aman teman-teman, karena nilai ekuitasnya ini lebih besar ketimbang nilai hutangnya ya teman-teman. Nah, di sini teman-teman yang saya katakan tadi, teman-teman bisa baca di sini bahwasanya ada penambahan modal setor sebesar 50 miliar teman-teman, sehingga nilai ekuitasnya itu menjadi 51 miliar ya teman-teman.
Kemudian untuk laporan laba ruginya, jika kita lihat di sini dari 2019 sampai dengan tahun 2022, maka dapat dilihat untuk laba komprehensif tahun 2019 itu sebesar 2,1 miliar dan di 2022 itu turun menjadi 1,697 miliar teman-teman. Jadi di sini dapat dikatakan ini cenderung turun ya teman-teman, meskipun di 2020-2021 ini kan mungkin terdampak pandemi turun dan di tahun 2022 ini mulai mengalami kenaikan ya teman-teman. Kemudian untuk kebijakan dividennya itu setelah penaruhan pemegang saham perseroan itu memiliki rencana membagikan dividen sebanyak-banyaknya 35% ya teman-teman dari tahun buku 2023. Nah, artinya rencana dividen ini baru akan terlaksana di tahun 2024 teman-teman karena menggunakan buku tahun 2023. Akan tetapi dividen ini juga akan dilaksanakan tetap memperhatikan posisi keuangan atau tingkat kesehatan perseroan ya teman-teman. Kemudian untuk produk daripada pipa ini sendiri, yang pertama di sini ada pipa PVC ya teman-teman untuk produknya, kemudian ada lem PVC di sini, kemudian untuk ada ember cor dan juga ada fitting PVC teman-teman di sini. Ini untuk menyambung pipa ya teman-teman. Kemudian untuk valuasinya, jika kita lihat di sini, apabila nantinya pipa ini saat penawaran umumnya di harga tertingginya yaitu di 110, maka kita dapat data di sini ya teman-teman. Yang sebelah kiri yang warna kuning ini data sebelum IPO atau sebelum penambahan dana IPO dan juga perubahan struktur pemegang saham, dan di sini ini saat listing ya teman-teman, saat listing di bursa saham kita teman-teman. Maka PBV-nya itu yang pertama kita dapatkan yaitu nilainya Rp44 teman-teman. Jika nantinya pipa ini di harga penawaran umumnya itu di harga tertinggi yaitu di 110 teman-teman. BV-nya itu di 44, kemudian untuk nilai PBV-nya itu di 2,45 kali teman-teman. Dan ini dapat dikatakan mahal ya teman-teman. Dikarenakan PBV yang bagus itu harusnya di bawah nilai 1 ya teman-teman. Sedangkan di sini PBV-nya sudah nilainya 2,4, ini dapat dikatakan mahal. Dan untuk PER-nya itu nilainya itu 221 kali teman-teman. Dan ini sangat besar ya teman-teman untuk PER-nya ini teman-teman. Atau price earning ratio-nya teman-teman. Dimana indikator acuannya yang bagus adalah PER ini harusnya di bawah nilai 15 teman-teman, yang bagus. Ataupun untuk saham IPO di bawah nilai 20 ini masih cukup bagus ya teman-teman. Nah, akan tetapi untuk PER-nya di sini nilainya sangat tinggi teman-teman, di mana nilainya adalah 221 dan ini dapat dikatakan tidak bagus teman-teman. Dan untuk DER-nya atau debt to equity ratio-nya atau hutang terhadap ekuitasnya ini dapat dikatakan aman ya teman-teman setelah ditambahkan dana IPO hanya 24%, di mana DER yang bagus adalah DER yang di bawah 100% teman-teman, dan di sini hanya 24%, artinya DER-nya bagus teman-teman. Dan untuk ROE-nya yaitu nilainya hanya 1,1%, dan ini dapat dikatakan tidak bagus karena ROE yang bagus itu minimal adalah di atas 8% teman-teman. Ini hanya 1%. Kemudian untuk ROE-nya juga sama, tidak bagus, hanya 0,8%, di mana ROE yang bagus minimal adalah di atas 5% teman-teman. Dan untuk nilai EPS-nya atau earning per share-nya itu ya nilainya sangat kecil ya teman-teman, Rp0,49 teman-teman. Nah, ini juga kurang bagus teman-teman EPS-nya. Nah, jika dilihat dari valuasi maka dapat disimpulkan bahwa pipa ini secara valuasi ini sudah mahal ya teman-teman, dan juga ditambah dengan kinerjanya yang masih kurang bagus teman-teman. Salah satunya nilai lebih daripada pipa ini ya debt to equity ratio-nya itu aman teman-teman. Akan tetapi jika dilihat dari harganya ya mahal dan kinerjanya masih kurang bagus teman-teman. Kemudian untuk kesimpulannya yang pertama adalah kemudian pipa ini akan disertai waran 10/9. Kemudian untuk rencana penggunaan dananya itu dikatakan standar. Nilai aset itu naik dikarenakan ada modal disetor ya teman-teman. Ada penambahan modal disetor dari pemegang saham lama sebesar 50 miliar. Jadi kenaikan nilai aset ini bukan dikarenakan kinerja perusahaan yang sangat bagus, bukan, tapi karena ada penambahan modal teman-teman. Kemudian untuk laba usahanya yaitu cenderung turun setelah 2019, akan tetapi mulai membaik di tahun 2022. Dan untuk debt to equity ratio-nya itu dapat dikatakan aman, dan untuk valuasi harganya tergolong mahal teman-teman. PER-nya tidak bagus, ROA dan ROE-nya tidak bagus, EPS-nya kecil atau tidak bagus. Dan meskipun demikian teman-teman, jika dilihat dari rasio hutang dan juga sektor usahanya, maka ada kemungkinan pipa ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah teman-teman. Nah, mungkin itu aja teman-teman, dan untuk keputusan belinya teman-teman saya harap riset-riset lagi apakah kemudian dari prospektus ini pipa itu layak dibeli atau tidak teman-teman, apa kemudian aman atau tidak ke depannya jika dibeli teman-teman. Dan mungkin itu aja, semoga videonya bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.